Bu Fadira. Apa kabarnya Bu hari ini? Tujuan kita hari ini bukan untuk saya menggurui Ibu, tetapi untuk sekedar memperoleh beberapa informasi terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kira-kira yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah tujuan pembelajarannya. Ya. Untuk semester ini materi pertama yang kita ambil tentang suhu dan perubahannya. Jadi untuk pertemuan pertama di kelas itu tujuan pembelajarannya saya ambil ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi penginderaan pada benda tidak dapat menentukan nilai suhu dengan benar. Kemudian yang kedua itu melalui nanti kita buat eksperimen, itu peserta didik dapat menjelaskan apa itu suhu. Kemudian yang ketiga menentukan jenis-jenis termometer pengukur suhu beserta nanti aplikasinya. Oke. Di dalam kita melaksanakan proses pembelajaran dan adanya tujuan pembelajaran, pasti ada di dalam tujuan pembelajaran itu pasti ada area pengembangan daripada peserta didik yang hendak kita capai. Ada 5 area pengembangan. Yang pertama adalah spiritual, kemudian yang kedua ada emosional, ada sosial, kemudian ada intelektual dan fisik. Kira-kira dalam tujuan pembelajaran yang Ibu akan lakukan, area pengembangan apa saja yang akan Ibu lakukan? Kalau di konsep suhu ini bisa mencakup kelima-limanya. Di kelima-limanya ya, berarti area pengembangannya ada spiritual, emosional, sosial, kemudian intelektual dan fisik ya. Nah, untuk mencapai satu tujuan pembelajaran dan kita ingin mengembangkan area daripada area pengembangan diri peserta didik, pastinya tentunya ada strategi yang akan Ibu persiapkan. Contohnya yang ingin saya tahu dari strategi yang dari bagian dari strategi adalah model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Kalau kita gunakan discovery, model discovery. Kalau metodenya itu ada diskusi, ada eksperimen ya. Eksperimen berarti ngarahnya ke kolaboratif ya. Iya. Kira-kira media nanti yang akan Ibu gunakan itu apa ya? Media pembelajaran. Medianya itu bisa aja berupa alat praktek, ya. Alat praktek. Kita buat LKPD nanti. Alat praktek, kemudian LKPD. Ya. Kemudian ada lembar penilaian ya terhadap hasil kerja terhadap kelompok. Penilaian, kemudian perlu lain-lain mendukung misalnya apa buku lain mungkin sumber belajar yang lain. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwasannya ada aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan pada saat memberikan materi tentang suhu ini ya. Ya kan ada yang spiritual mau Ibu kembangkan, kemudian ada emosionalnya, kemudian ada sosial, kemudian ada intelektual dan fisik. Ya, ketika
kita guru ini melaksanakan aktivitas pengembangan siswa di bagian spiritual, kira-kira tujuan yang hendak dicapai pada pengembangan spiritual itu apa? Tujuannya kalau pada bidang spiritual, misalnya saya kasih contoh. Ya. Saya kasih contoh di dalam pembelajaran ini nanti ada aplikasinya, diceritakan ataupun dibahas mengenai mengapa beruang kutub itu yang berbulu tebal. Nah, apa fungsi daripada bulu tebal itu diciptakan Allah? Nanti di sini ada semacam nilai yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, bahwa ciptaan Allah itu sudah betul-betul teratur. Allah itu maha besar, ya, sehingga Allah itu menciptakan bulu tebal pada si beruang kutub tadi agar tubuhnya selalu stabil, karena posisi si beruang ini ada di daerah yang sangat dingin. Jadi di situ berkaitan antara suhu tubuh dia tadi dengan bulu yang diciptakan oleh Allah tadi untuk melindungi tubuhnya. Luar biasa, ya. Istilahnya dari yang tujuan tadi itu, dari yang diceritakan tadi, bahwasannya nanti tujuan akhirnya adalah ya untuk menumbuhkan rasa syukur, ya, dan siswa mengetahui akan kebesaran ilahi, ya. Nah, pada di kegiatan pengembangan spiritual tadi, ukuran keberhasilan dalam pembelajaran itu di mana? Kita tahu bahwasanya setelah kita melakukan yang diceritakan tadi, kita bisa, anak itu berhasil dari segi spiritualnya itu di mana? Ukurannya keberhasilannya di mana? Si anak ini tampak lebih patuh, kemudian lebih akhlaknya lebih baik, ya, karena di sini anak ini sudah merasa lebih bersyukur, ya, karena sudah melihat fenomena alam tadi, ya, daripada kekuasaan Allah itu maha besar. Jadi sudah ada unsur keagamaannya itu lebih kuat, ya, karena dia sudah melihat kebesaran bahwasanya di lingkungan yang es itu tadi, yang suhunya mungkin derajat yang tinggi, ya, itu bisa anak-anak kok bisa hidup, ya. Jadi itu dia berpikir mungkin kalau seandainya beruang itu diciptakan kulitnya seperti kulit dia, mana kan tak tahan, ya. Tapi dengan diciptakan oleh Allah bulu yang sangat tebal, Allah itu sudah memberi selimut langsung kepada dia, ya, jadi udah besar sekali rasa syukur yang dia bayangkan di otaknya. Pendukung apa yang bahan atau alat pendukung ataupun kegiatan pendukung apa yang ibu lakukan sehingga ukuran keberhasilan tadi itu dan tujuannya itu tercapai untuk kegiatan yang pengembangan di spiritual? Mungkin kita bisa buat atau ambil video-video tentang binatang-binatang yang ada di kutub, ya, beserta pelindung-pelindung pada tubuhnya, ya. Kemudian bisa juga kita buat model-model pembelajaran mungkin ala anak sederhana, kita kasih nampak ke anak-anak, ya. Ini misalnya model beruang kutub. Coba lihat kalau beruang kutub ini tanpa bulu, jadi bulunya itu kita umpamakan bisa dilepas dari model tadi, ya. Kalau misalnya dilepas, kayak mana kalau di keadaan suhu dingin. Tapi kalau misalnya dipasangkan bulu-bulu ini atau kulitnya tadi pada beruang tadi, dia akan merasa nyaman, suhu tubuhnya stabil. Jadi di samping kita memperkenalkan konsep suhu tadi, ukuran waktu, kira-kira itu pengembangan proses aktivitas pengembangannya itu mau ibu lakukan di waktu kapan? Itu di luar, bisa kita pantau di luar jam pembelajaran, bisa itu juga yang menjadi sikap si anak, kan? Terlihat, ya, dari perubahan sikap, ya. Kemudian ada yang kedua, ibu katakan ibu sampaikan tadi bahwasanya pembelajaran ini akan mengembangkan area peserta didik pada bidang emosionalnya. Tujuan dari yang hendak dicapai dalam pengembangan
aktivitas pengembangan emosionalnya itu apa kira-kira tujuannya? Si anak ini kita kan di sini ada tujuan pembelajaran tadi penginderaan pada benda tidak dapat menentukan nilai suhu. Jadi si anak ini kita di situ buat praktek eksperimen, ada 3 air dalam suhu yang berbeda, ada air panas, air biasa, kemudian air yang sangat dingin, ya. Jadi kita masukin es nanti kan. Nah kemudian si siswa ini menggunakan indera perabanya. Mereka mungkin satu persatu kita suruh maju, kita suruh celupkan tangannya pada air-air tersebut, dan mereka bisa mengkomunikasikan kepada teman-teman apa yang mereka rasakan. Nah, kemudian pada saat itu kita memancing emosi mereka, ya. Apakah kalian bisa menentukan nilainya? Bisa kalian ukur? Kalau misalnya si A, berapa ukuran panasnya tadi? Bisa nggak kalian tentukan? Jadi mereka terpancing untuk saya ukuran panasnya A. Misalnya seberapa yang dia rasakan, tapi dia nggak bisa menentukan nilai. Jadi penasaran dia terhadap bagaimana cara sebenarnya untuk menentukan nilai. Berarti ini ya rasa ingin tahunya kan? Iya. Ya, keingin dari saya lihat penjelasan itu sangat luar biasa. Jadi anak itu tahu ya perbedaan suhu luar biasa. Baru misalnya saya pun baru dalam suhu itu bisa kita temukan emosionalnya siswa itu, rasa ingin tahunya itu bisa. Ukuran kira-kira keberhasilan itu kita bisa melihat mengukurnya itu dari apa ya? Itu rasa ingin tahu anak itu sangat besar. Bagaimana perbandingan dengan temannya? Misalnya temannya kan maju si A, si B, si C kan. Mereka ingin tahu apa perbandingannya dengan temannya itu. Mereka ukur, kemudian mereka bisa penasaran bagaimana perbandingannya, apa yang dia rasakan. Yang saya rasakan ini. Jadi ada rasa keingintahuan. Iya. Dari tadi yang anak itu ingin tahu dari bahwasannya nanti dia bisa membandingkan. Iya. Selain dia tahu perbedaannya antara panas, dingin seperti itu ya, suhunya, dia pun bisa nanti memperoleh informasi dari teman yang lain. Iya. Pada kegiatan ini pendukung apa atau bahan pendukung aktivitas pendukung apa yang ibu lakukan? Bahan-bahannya itu alat-alat praktek tadi. Bahan-bahannya seperti air panas, kemudian itu mungkin airnya saya ambil yang suhunya tidak terlalu tinggi, nggak 100 derajat, nanti kan kepanasan anak-anak, jadi tingkat 60 derajat. Tapi kan itu tidak terukur, masih ada nanti yang baru diukur kan. Kemudian suhu air aquades, air biasa seperti air aqua. Kemudian satu lagi air yang mungkin kita beri es, jadi suhunya bisa jadi kita perkirakan sekitar 0 derajat. Jadi bisa terasa perbandingan ya. Untuk waktu, kira-kira kapan yang ibu rencanakan untuk waktu? Kalau untuk pengembangan emosional dalam pembelajaran. Ya, berarti nanti akan dilakukan di dalam proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran. Ini kita lihat nanti dari diskusi mereka. Oh iya, dari diskusi. Bisa dari diskusi mereka ya hasilnya itu apa nanti. Oke, yang ketiga itu ada pengembangan areanya di bagian sosial. Untuk materi suhu ini kalau boleh saya tahu, itu tujuan yang tidak dicapai pada area pengembangan sosial pada materi suhu ini apa? Si anak tadi kan kita perkenalkan ketiga yaitu jenis-jenis termometer ya, untuk mengukur suhu. Jadi ada beserta aplikasi ya kan. Jadi si anak ini dituntut di sini terampil dalam menggunakan alat tadi. Jadi mereka bisa menggunakan alat, kita perkenalkan, kemudian bagaimana caranya, atau kita kasih contoh. Misalnya temannya berdiri satu orang, nanti diukur
mengukur suhunya. Jadi siapa yang mempraktekkannya, sehingga di sini ada satu keinginan tujuannya itu bahwa suatu saat si anak ini apabila dia mau bercita-cita menjadi tenaga medis, dia sudah bisa mempergunakan alat tersebut. Artinya dari beberapa kegiatan penggunaan alat, kemudian berkolaborasi ya, sehingga timbul rasanya timbul keinginan dan cita-cita dari dari mungkin ada peserta didik yang memiliki cita-citanya di bidang kesehatannya, di bidang kesehatan itu bisa ukuran keberhasilan dalam pengembangan aktivitas pengembangan area sosial itu tadi, kegiatan tadi yang Ibu lakukan, kira-kira ukuran keberhasilannya apa? Itu ukurannya siswa ini ada ketertarikan terhadap suatu profesi, misalnya profesi kesehatan gitu. Jadi dengan mengenal alat itu, bagaimana cara penggunaannya, mungkin dia ada, nanti saya suatu saat kepinginlah mau menjadi perawat misalnya. Untuk bahan pendukung di kegiatan aktivitas pengembangan sosial ini dalam materi suhu ini, aktivitas atau bahan pendukungnya apa saja? Itu berbagai jenis termometer. Ada termometer air, termometer demam ya. Gitu ya. Untuk dilakukannya pada saat kapan ini perencanaan? Ini untuk ini ukuran pengembangan sosial ini tadi. Pengembangan dilakukannya kan bisa di luar jadwal belajar, di luar jam. Misalnya ada kegiatan UKS. Kadang kalau siswa ini sudah terampil menggunakan termometer tadi, kadang di sana dia bisa kita bentuk panitia. Kadang kalau ada siswanya yang sakit, dia bisa menggunakan alat tersebut untuk mengukur suhu tubuh dari temannya yang demam. Itu ya, luar biasa, menarik sekali nih. Runtut ya Bu, dari spiritual, emosional, ada anak tadi menumbuhkan sikap bangsa bersyukur awal sekali, kemudian rasa ingin tahunya, kemudian dia menggali tentang jenis-jenis daripada termometer sehingga ada ketertarikan pada profesi ya. Selanjutnya ini ada pengembangannya di intelektual. Kita mengetahui secara bersama kan bahwasanya kira-kira Bu, kalau intelektual itu pada apa aja ya? Kalau secara dia ada dua, ada kognitif, ada secara keterampilan. Kalau dari segi kognitifnya, si siswa ini memahami konsep-konsep daripada suhu itu. Dia mengenal apa itu suhu, kemudian mengetahui jenis-jenis termometer, kemudian ada juga konsepnya yang sangat penting. Nah itu bisa membandingkan skala daripada termometer tertentu, karena termometer itu ada beberapa jenis skala derajatnya. Misalnya dia bisa mengaplikasikan, contohnya misalnya di Indonesia banyak digunakan skala derajat Celcius. Kalau misalnya di daerah lain menggunakan skala derajat Fahrenheit misalnya. Nah, bagaimana cara kita membandingkannya? Jadi misalnya ada suhu benda ini di tempat saya 10 derajat Celcius. Kalau diukur di tempat lain dengan menggunakan termometer derajat Fahrenheit, suhunya berapa? Jadi ada perbandingannya, ada perumusannya. Itu dari segi kognitif. Kalau kemudian aplikasi-aplikasinya dari kehidupan sehari-hari ya. Kalau dari segi keterampilan, si siswa ini kita tuntut untuk terampil menggunakan alat-alat yang namanya termometer tadi. Jadi siswa mampu yang menggunakan alat ya. Dari segi keterampilan. Pada saat nanti ini Ibu menjalankan
proses pengembangan intelektual tadi, dari segi kognitif yang Ibu sampaikan tadi, kognitif dan keterampilan atau skill, itu ukuran keberhasilannya bisa terlihat di bagian apa? Di dalam pembelajaran. Enggak, ukuran keberhasilannya. Ukurannya itu siswa itu yang pertama, kalau kita beri satu penilaian, kita buat tes, nah siswa itu tentang konsep itu sudah paham, bisa menjawab dengan benar. Kemudian kalau dari segi keterampilan, dia bisa mempraktekkan bagaimana cara penggunaan daripada alat tadi. Terukur sekali Bu ya. Untuk kognitif itu dari sebuah tes ya, satu tes yang kita laksanakan, maka dia mampu memahami konsep, kemudian dari sini daripada termometer segala, kemudian kalau dari segi keterampilan yang mampu mempraktekkan keterampilan mampu mempraktekkan. Dalam prosesnya itu pendukungnya, bahan pendukung, aktivitas pendukung apa yang Ibu lakukan untuk tercapainya tujuan daripada aktivitas pengembangan intelektual tadi. Itu mungkin bisa juga kita pergunakan seperti alat yang kita gunakan tuh ya, seperti termometer, khusus termometer demam misalnya ya. Jadi si siswa ini, oh berarti saya dengan dia mempelajari tentang suhu ini, dia sudah bisa menggunakan termometer demam dengan baik. Jadi kalau ada teman-teman yang sakit, dia nggak bisa mengoperasikan alat tersebut. Jadi pendukungnya itu berupa alat termometer, kemudian ada aktivitas pembelajaran. Nah, perencanaan waktu yang akan Ibu mau melaksanakan untuk area pengembangan intelektual ini itu mungkin bisa di luar jam pelajaran, ya kan? Dengan mungkin sekali-sekali kita mungkin bisa duduk dengan siswa, kan? Siswa itu ada kepingin menyampaikan keinginan bakat dia, gitu kan? Kita bimbing. Jadi bisa juga di dalam dan di luar proses ya, di dalam dan di luar proses belajar. Ini dari diskusi tanya jawab kita nih ya, bincang-bincang kita. Nanti di sana nih sepertinya Ibu bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita berusaha ya. Satu lagi yaitu Ibu menyampaikan ada aktivitas pembelajaran yang area pengembangan siswa itu di fisik. Untuk materi suhu ini kira-kira kalau boleh saya tahu itu tujuan yang hendak dicapai pada area pengembangan fisik ini apa tujuannya? Kalau secara fisik sebenarnya suhu ini luas sekali. Bisa kita bilang misalnya pada segi benda, pada mungkin tubuh daripada hewan, tumbuhan dan sebagainya ya. Ini kita kasih contoh misalnya pada pakaian manusia saja. Misalnya kalau kita menggunakan benda-benda jilbab misalnya, jilbab atau baju yang berwarna gelap, nah itu dia akan menyerap panas. Jadi derajat panas dingin benda itu kan suhu. Nah, jadi bisa menentukan suhu yang kita rasakan pada tubuh kita. Kalau seandainya di sana ada, mungkin kita bicarakan tentang penggunaan jilbab yang berwarna hitam misalnya. Jadi kalau jilbab berwarna hitam itu dia dalam konsep IPA itu, dalam konsep fisika khususnya ya, nah itu dia menyerap semua sinar matahari. Jadi si pemakainya itu akan merasa kepanasan. Jadi suhu tubuhnya tidak stabil, naik tinggi. Tetapi pada saat dia menggunakan jilbab yang berwarna putih misalnya, berwarna cerah, nah itu tidak semua warna yang diserap, sehingga yang diserap itu ada sebagian warna, sementara lain dipantulkan yang kalau putih khususnya malahan semua warna dipantulkan. Jadi
si pemakainya itu akan merasa nyaman, tidak kepanasan. Nah itu bisa kita hubungkan ke konsep suhu tadi. Itu mungkin dari secara fisiknya. Secara fisik ya. Jadi ada perbedaan penggunaan pakaian berwarna hitam itu penggunaan warna itu berpengaruh dengan suhunya tadi ya, yang kita diterima oleh tubuh itu ya. Iya. Kira-kira ukuran keberhasilannya ini pada pengembangan area fisik ini dari tujuan yang dijabarkan tadi itu kira-kira ukuran keberhasilannya bagaimana? Di mana kita bisa lihat misalnya dalam ini pemantauannya bisa di luar ya, di luar. Berarti waktunya bisa di luar jam pelajaran. Ya, karena kalau baju sekolah kan memang udah pasti putih. Iya. Ukurannya si siswa ini lebih dominan kalau ada kegiatan sekolah, dia sering menggunakan itu pakaian yang berwarna cerah, khususnya putih misalnya itu ya, supaya dia nggak merasa gerah pada saat melakukan kegiatan di sekolah tersebut. Iya. Kemudian bahan pendukungnya. Bahan pendukung bahan atau aktivitas pendukung. Kalau ini bisa kita perlihatkan semacam video proses pemancaran sinar matahari yang diserap oleh pakaian. Kemudian ada sebagian warna yang dipantulkan, sebagian warna yang diserap. Mungkin itu bisa jadi berarti video tentang penyerapan suhu. Sangat luar biasa sekali begini. Dari hasil bincang-bincang kita ya, ini udah bisa sebenarnya kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Karena saya temukan banyak bahan pendukungnya berupa video pembelajaran, kemudian berupa praktek anak kan. Sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa pada saat pelaksanaan nanti bisa diterapkan lah tentang pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan gaya dan minat bakat siswa. Mungkin hanya ini Bu untuk pertemuan kita sebelum dilaksanakan proses pembelajaran. Nanti insya Allah saya akan masuk ke dalam kelas untuk melihat Ibu mengajar. Kemudian nanti kita akan ketemu lagi di proses refleksi pembelajaran. Terima kasih Bu atas kesempatannya yang telah Ibu berikan untuk bisa kita berbincang-bincang ya. Saya bukan menggurui Ibu, tetapi saya pun jadi saya pun banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan Bu. Ternyata saya berpikir tadinya sebelum kita melaksanakan proses bincang-bincang ini, saya pikir di dalam proses pembelajaran itu hanya ada intelektual saja, kognitif sama skill dan keterampilan. Ternyata di sini juga di bincang-bincang kita ini juga saya memperoleh informasi ternyata dari satu materi itu bisa mencakup 5 area pengembangan siswa yang sangat luar biasa. Ibu laksanakan bagaimana prosesnya, kemudian pendukungnya apa saja dan ukurannya keberhasilan apa saja. Terima kasih Bu, mungkin sampai di sini aja, kita akan ketemu di proses pembelajaran dan refleksi pembelajaran. Jadi semoga yang nantinya apa yang Ibu sampaikan yang bermanfaat bagi saya sendiri sebagai istilahnya yang menggali pengetahuan terhadap guru-guru rekan sejawat yang senior yang mungkin pengalamannya lebih banyak dari kami, seperti dari kami para CGP ya, calon guru penggerak. Itu aja, kita akhiri ya Bu. Bincang-bincang kita ini dan mengucapkan alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai pendidik
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mampu aku tuduh seperti denganmu, menuruti karepmu aku. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kevin Studio. Terus aku tutupi, opo yo kudu cinta.
selamat pagi pengajar praktek saya Ibu Novanti. Selamat pagi rekan senior Ibu Fatmawati. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu yang penting ya, karena kesehatan itu adalah harta yang paling berharga di karunia Allah ini. Pada kesempatan hari ini mungkin terlihat berbeda dengan pertemuan kita yang kemarin ya, beberapa pertemuan kemarin yang cepat bilang, karena di sini ada ajar praktek kami Bu Novanti yang tujuannya di sini adalah bukan untuk menggurui kita ya, tapi melihat bagaimana berjalannya proses pelaksanaan praktek coaching ini. Beberapa hari yang lalu kita telah melakukan bincang-bincang terkait apa yang akan Ibu lakukan sebelum dimulainya proses pembelajaran, yaitu pra pembelajaran. Banyak hal yang telah kita bincang-bincangkan. Salah satunya adalah 5 area pengembangan peserta didik dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian kita sudah juga melaksanakan proses observasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, hari ini kita akan kembali berbincang-bincang untuk kegiatan refleksi pembelajaran. Kira-kira Ibu, bagaimana sih perasaan Ibu ketika sebelum melakukan pembelajaran kita bincang-bincang dulu, kita sama-sama berbagi informasi, kemudian dan bagaimana perasaan Ibu ketika terjadinya observasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba berbagi tentang perasaan saya sebelum melaksanakan pembelajaran. Kita ada jumpa untuk membicarakan. Nah, di sana mungkin bagi saya lebih banyak persiapan. Jadi di sana ada saya bisa merencanakan langkah-langkah apa yang akan saya laksanakan pada saat pembelajaran. Nah, kemudian saya mungkin bisa membuat skenario yang lebih teratur. Itu misalnya saya bisa merancang kalau kita membuat media dalam bentuk PowerPoint itu, saya bisa merancang bahwa di dalam media tersebut, nah itu terkandung ada 5 area pengembangan diri sehingga bisa lebih memotivasi siswa tadi dalam pembelajaran. Kemudian dengan pertemuan di awal sebelum kita melaksanakan pembelajaran itu, saya merasa di sana banyak hal-hal yang bisa dipersiapkan, seperti perencanaan untuk media apa saja yang direncanakan, kemudian persiapan untuk bagaimana rancangan untuk LKPD-nya, kemudian untuk mungkin PowerPoint yang akan saya sajikan, gitu ya. Nah, itu mungkin sangat membantu untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi perasaan saya merasa lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran apabila ada bincang-bincang sebelum kita melaksanakan pembelajaran tersebut. Luar biasa. Apakah proses pra itu terbantu dengan Ibu merasa terbantu terkait alur pembelajarannya? Ya, sangat terbantu karena dengan pra itu kita bisa menentukan langkah-langkah, ya, langkah-langkah apa yang akan kita berikan pada saat jalannya pembelajaran. Oke Bu, pada saat Ibu mengajar menggunakan media pembelajaran, apakah menurut Ibu media pembelajaran yang Ibu gunakan itu
dapat tercapai tujuan pembelajaran pada saat itu? Menurut saya sangat mendukung itu untuk tujuan pembelajarannya. Penggunaan media ya, Iya. sangat mendukung ya penggunaan media pembelajaran. Nah, pertanyaan selanjutnya saya adalah terkait model pembelajaran dan tadi ada media pembelajaran yang Ibu mungkin merasa media saya sudah tepat ada untuk pembelajaran materi pada saat tersebut. Kemudian untuk penggunaan model pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, kalau boleh tahu saya untuk kita mengulang lagi model pembelajarannya apa Bu? Secara Discovery learning. Kira-kira pada saat Ibu menggunakan model pembelajaran tersebut, apakah keaktifan siswa itu, apakah siswa itu aktif dalam pembelajaran tersebut dan kreatif menciptakan suatu karya? Kalau discovery learning tersebut memang dituntut siswa itu untuk aktif, karena kenapa? Di sana mereka melakukan eksperimen, kemudian mereka berkomunikasi dalam satu kelompok, dan akhirnya mereka tampil untuk mempresentasikan. Nanti siswa itu otomatis mereka istilahnya aktif melakukan suatu kegiatan. Jadi bukan hanya menerima dari guru, tetapi di dalam model pembelajaran tersebut si siswa ini melakukan kegiatannya dan mendapatkan hasil apa yang mereka lakukan tersebut. Oke, ada proses penerapan discovery learning tadi ya Bu ya. Kira-kira sebagai rekan, apakah pada saat Ibu ada melaksanakan kegiatan observasi pada saat proses penggunaan model discovery learning tersebut? Apakah pada saat itu, ini kalau kita berbicara tentang 3 gaya belajar siswa, apakah model yang Ibu lakukan tersebut atau media yang Ibu gunakan tadi bisa tidak mewakili 3 gaya belajar siswa? Dari proses observasi yang Ibu lakukan ketika melaksanakan proses pembelajaran menggunakan discovery learning. Menurut saya mencakup yang pertama, misalnya pada saat praktek. Pada saat praktek kita bisa lihat keaktifan anak. Jadi di situ kita bisa lihat mana anak yang aktif untuk melakukan suatu eksperimen. Kemudian ada juga yang misalnya saya tampilkan PowerPoint ada teks tertentu, saya tampilkan, kemudian si siswa ini membaca, melihat, kemudian pada saat kita tes, nah itu mereka masih ataupun secara lisan mungkin kita tanyakan, mereka langsung bisa mengambil kesimpulan daripada teks bacaan tersebut. Ya. Mungkin itu. Berarti ada ya di dalam proses model discovery yang Ibu lakukan, ada Ibu lihat gaya-gaya belajar siswa di dalamnya ya. Ada yang katanya aktif dengan praktek, artinya pasti mengarah kepada pembelajaran kinestetik ya, anak yang gaya belajar kinestetik. Ada yang dikasih nampak PowerPoint, dia mampu membaca, jadi mewakili anak yang bergaya belajar visual ya. Kalau saya boleh tahu pada saat proses pembelajaran yang dilakukan tadi ada pengelompokan siswa tadi berdasarkan gaya belajar tadi. Untuk sementara ini kemarin itu kita udah bentuk kelompok ya. Jadi belum kita ukur ya, masih kita mengukurnya ya, luar biasa Ibu. Karena untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi kita harus punya proses, yaitu mengukur kemampuan siswa arahnya kemana, ya kan? Luar biasa saya lihat usaha Ibu dengan penggunaan media PowerPoint
kemudian ada audio lagi kan, luar biasa, tak luar biasa, karena ini adalah proses untuk kita menuju pada hasil yang bagus berdasarkan gaya belajar siswa. Nah, kira-kira menurut Ibu pada saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan beberapa hari yang lalu, itu 5 area pengembangan peserta didik itu, kira-kira 5 area itu yang dalam prosesnya tercapainya berapa area? Dan mungkin bisa Ibu menjelaskan di mana area pengembangannya tersebut. Di sana kemarin itu saya lihat ada 3 area, ada 5 kan? Iya. Ada 5. Tetapi yang di dalam pembelajaran Iya. itu ada 2 area pengembangan diri. Yang pertama intelektual. Nah itu dituntut siswa tersebut secara pengetahuannya meningkat, kemudian secara keterampilannya juga meningkat. Nah itu kita lihat pada saat setelah pembelajaran kita coba tes, nah siswa itu dia mampu menguasai konsep yang kita ajarkan, kemudian juga keterampilan dalam penggunaan alat tersebut, nah itu sudah tercapai. Jadi si siswa ini masing-masing sudah bisa menggunakan paling kurang ada 2 jenis termometer saat itu. Berarti berapa area pengembangan? Ada 2. Yang satu lagi Yang itu satu tadi intelektual. intelektual, Yang satu lagi emosi anak. Emosi anak itu pada saat mereka melakukan praktikum. Jadi mereka ini istilahnya masing-masing punya punya pendapat sendiri, ya. Jadi mereka ini menurut saya seperti ini, nah, keadaan sungguhnya seperti ini, karena kan kemarin itu kita mengukur tanpa menggunakan alat pada praktek pertama. Kemudian pada saat menggunakan alat juga si siswa saya bisa menggunakan alat ini. Jadi akhirnya dia mencoba kepada teman-teman yang lain gitu. Jadi mereka saling istilahnya berlomba untuk menguasai bagaimana konsep tersebut. Berarti ada 2 area pengembangan ya di dalam pembelajaran yang Ibu telah Ibu lakukan, yaitu intelektual dan emosional. Nah, kalau kira-kira penilaian kemarin tercapai tidak ya? Penilaian yang Ibu lakukan, ada penilaian nggak di dalam proses pembelajaran? Jadi walaupun misalnya secara lisan, nah itu kita bisa lihat dari jawaban-jawaban siswa pada saat diberikan pertanyaan, nah si siswa itu rata-rata bisa menjawab, dan pada saat penggunaan alat si siswa ini semua mereka saat itu bisa mengukur suhu tubuh dari teman-temannya. Artinya sikapnya ada, keterampilan ada dan keterampilan ada. Iya. Biasa Bu. Nah itu sekarang saya ingin tahu sih apa sih, kan Bu udah melaksanakan proses pembelajaran, kira-kira nih menurut Ibu ada nggak kelebihan daripada kelebihan Ibu pada saat melaksanakan proses pembelajaran, kekurangannya pada saat melaksanakan proses pembelajaran juga? Kalau menurut saya ya, jadi Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mungkin pada saat kemarin ini kita mungkin lebih mengutamakan keterampilan anak, kemudian si anak ini terampil menggunakan alat, kemudian konsepnya pun bisa diterima dengan mudah oleh anak karena langsung kita praktek. Jadi kalau eksperimen mungkin itu siswa lebih mudah menyerap konsep daripada materi yang kita sediakan. Kemudian kalau kekurangannya mungkin ada juga 1-2 siswa yang perlu kita bimbing lagi ya pada penggunaan alat tersebut. Kemudian mungkin pada saat eksperimen pertama ya, ada 4 kelompok kemarin di untuk
memahami, ya, untuk memahami bagaimana cara mengukur suhu dengan menggunakan indera tersebut. Mungkin pemahaman anak itu agak lambat, ya, agak lambat untuk diterima karena kita belum langsung berhadapan dengan media selanjutnya yang untuk menerangkannya. Jadi kekurangannya saya nggak berbarengan antara media yang saya sajikan di PowerPoint dengan penggunaan alat waktu eksperimen pertama. Menurut saya. Iya. Ya, kita untuk maju itu sebenarnya perlu evaluasi diri pertama ya, memperbaiki pembelajaran, mengevaluasi diri, kemudian menerima masukan daripada mungkin rekan-rekan sejawat ya. Intinya yang pertama kita harus evaluasi diri. Kalau kita sudah dievaluasi diri, menerima masukan kawan, akan terjadi perbaikan-perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Nah, tadi Ibu sudah mengungkapkan kelebihan dan kekurangan Ibu. Apa rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan agar kelebihan itu bisa eksis dan kekurangan itu bisa terjadinya perbaikan-perbaikan untuk pembelajaran saat proses selanjutnya, sehingga akan tercover kemampuan daripada peserta didik. Saya berencana ya, ke depan ini saya akan berusaha mempelajari model-model pembelajaran yang baru yang mungkin bisa membuat siswa ini lebih termotivasi dalam pembelajarannya. Jadi kadang prosesnya juga itu akan saya coba untuk merancang sebelum terjadinya pembelajaran agar lebih teratur lagi. Berarti tindak lanjutnya adalah mempelajari model-model pembelajaran untuk diterapkan sehingga siswa menjadi lebih aktif. Istilahnya kita variasi lagi ya, buat variasi lagi. Buat variasi pembelajaran. Luar biasa, semangat Ibu. Dan saya juga terima kasih ya, dari proses kita kemudian pelaksanaan observasi pembelajaran dan sampai hari ini, luar biasa. Saya juga mendapatkan banyak pembelajaran dari Ibu. Apa yang harus saya lakukan nanti di proses pembelajaran saya yang sesungguhnya. Oke, Ibu ngajar praktik saya luar biasa hari ini. Ibu udah mendengar ya apa yang kita bincang-bincangkan dari bagaimana refleksi Ibu, perasaan rekan senior saya, kemudian dia sudah menganalisis ada pengembangan, kemudian mengevaluasi ya kelebihan dan kekurangan, kemudian tindak lanjutnya. Kira-kira dari proses kita bincang ini ada nggak masukan-masukan yang bisa membangun saya sendiri sebagai calon guru penggerak, juga berbagi dengan rekan saya? Jadi ada nggak masukan-masukan? Terima kasih atas kesempatan kita bisa bertemu di sini. Yang pertama, bukan masukan yang begitu terlalu wah, namun ini untuk perbaikan kita bersama. Penjelasan demi penjelasan atau keterangan demi keterangan dari Ibu Chu sebagai rekan sejawat dari Ibu Kilawati, saya angkat sabut. Nah, dari dari awal sampai akhir, sampai RTL tadi yang sudah Ibu berikan keterangan, itu sudah kalau dibilang itu sudah masuk kategori
sangat memuaskan. Karena apa? Dari skenario yang Ibu susun sampai harus ada perbincangan dialog antara Bu Kilawati sebagai CGP hari ini, Ibu sebagai rekan sejawatnya itu udah terarah. Ibu di awal Ibu sudah mengharapkan ada rancangan atau skenario yang memang matang untuk melanjutkan ke proses pembelajaran. Di pembelajaran saya ikuti ketika Ibu jelaskan itu sudah masuk Bu, karena dengan model Ibu discovery learning ini jarang orang melakukan, karena kan praktik itu nggak semuanya dipraktikkan. Paling tidak seperti Ibu katakan tadi ada aspek dua, intelek dan emosional. Kebanyakan orang hanya menyalurkan inteleknya saja, emosional kadang orang tidak bisa menyalurkan. Tapi di sini alhamdulillah dua yang sudah Ibu kembangkan. Semoga nanti 3 lagi atau ada penambahan lagi pada saat Ibu di RTL nanti. Kan ada 5 tuh aspeknya. Jadi emosional ini paling rentan Bu, sangat sensitif. Ketika guru tidak bisa mengontrol emosionalnya, siswa nggak akan bisa menangkap apa yang kita berikan. Apalagi kalau dalam kondisi emosinya tensinya tinggi, nah itu siswa nggak akan bisa. Kemudian di penilaian tadi Bu sampaikan secara lisan siswa dapat menjawab sesuai dengan media. Saya kan nggak lihat medianya apa, saya nggak tahu. Tapi saya yakin dan percaya dengan media yang Ibu gunakan, walaupun sederhana sekali, siswa dapat terserap atau menyerap apa yang Ibu sampaikan melalui alat yang sederhana tadi. Kelebihan alhamdulillah banyak. Kalau saya lihat dari penjelasan Ibu aja tanpa saya lihat Ibu mengajar, kelebihan luar biasa. Seperti mengutamakan keterampilan siswa. Jarang guru yang mengutamakan skill siswa. Kadang dianggap sepele, itu masa begitu. Kadang kita suka mematahkan keinginan anak itu untuk mau maju. Tapi di sini Ibu enggak, Ibu mengutamakan keterampilan siswanya. Jarang-jarang untuk ada guru yang gitu. Konsep Ibu kuasai, kan sesuai dengan bidangnya. Kalau saya sih bidangnya beda, kan konsep harus saya kuasai juga. Sama seperti Ibu dan Bu Kila, konsep yang pertama. Karena untuk menanamkan dasar sama anak itu konsep dulu kan. Kelemahan semua orang punya kelemahan. Tapi kelemahan Ibu di sini mungkin tidak terlalu fatal. Karena Pak di sini Ibu kan harus membimbing lagi lebih intens, lebih eksklusif lagi. Semua sama kita. Kita akan membimbing siswa kita menjadi apa yang kita harapkan atau apa yang dia inginkan, dia menjadi apa. RTL, Ibu di sini akan membuat atau mempelajari model-model. Banyak ada teman seperti Bu Kila sampaikan tadi, kita belajar dari teman, kita belajar dari orang-orang, atau kita belajar dari ilmu yang sudah ada saat ini. Media yang sudah, media sosial kan banyak. Kita belajar dari YouTube juga bisa, kita ambil informasi dari berbagai macam media. Bervariasi harus. Yang penting Ibu mau ditunggu. Ibu menjadi guru yang ditunggu oleh siswanya. Kapan ya Ibu coba masuk lagi? Kapan ya Bu Kila masuk lagi? Kok penasaran? Jadi membuat anak berpikir berepisode. Cerita Ibu itu akan berepisode. Ibu masuk, apalagi yang diberikan. Gitu. Bu Kila juga gitu. Mungkin saya juga gitu. Jangan sampai siswa kita menunggu, Ibu lagi nggak enak metodenya. Modelnya Kok kapan ya itu nggak kadang ada siswa kejadian datang. tapi kalau saya lihat sepintas ini sepertinya siswa itu menunggu Ibu loh. Kapan ya, apalagi yang Ibu coba bawa ya, metode seperti apa lagi, media apa lagi yang dibawa, modelnya seperti apa. Jadi ada yang unik dan menarik, kemudian menjadi guru yang ditunggu. Ini pas. Ya mungkin itu yang bisa kita berbagi hari ini. Terpulang dari yang lain, saya juga mendapatkan ilmu dari Ibu, dari Bu Cut, juga dari Bu Kila. Dari sini sama-sama kita meningkatkan atau membuat peserta didik kita, generasi kita menjadi orang betul-betul orang yang berhasil. Itu juga kayaknya. Mungkin itu aja, Bu Kila dan Bu Cut, sukses selalu. Terima kasih kepada saya Bila Kandi yang luar biasa memberikan masukan atau saran yang bisa membangun kita, baik saya sebagai CDP maupun rekan sejawat saya atau rekan senior saya.
mungkin hanya ini aja sampai di sini perbincangan kita. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini ya, atau proses yang kita lakukan hari ini menjadi membawa manfaat untuk segala perbaikan diri kita maupun peserta didik kita dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, memperoleh umur panjang dan berkah dan bermanfaat bagi banyak orang. Ya, ridho ilahi yang kita butuhkan. Kita akhirnya pembicaraan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.